Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya, saya ingin bertanya. Di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat yang kedua yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrik aw musyrikatan waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Mohon penjelasannya, Buya. Itu saja yang dapat saya pertanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan tentang ayat Al-Quran surat An-Nur. Surat An-Nur itu salah satu ayat yang hendaknya diajarkan untuk keluarga, khususnya wanita kita. Termasuk ajaran dari Nabi, ajarkan untuk istri-istrimu, wanita-wanitamu surat An-Nur. Karena di dalam surat An-Nur itu untuk menjaga kemuliaan keluarga. Surat An-Nur. Tadi surat ayat 2 ya, ayat 2. Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikatan waz-zaniyatu la yankihu illa zanin aw musyrikin. Ayat ini turun pada awal-awal Islam, di saat para kaum muslimin waktu itu ingin menikahi wanita-wanita lajur. Sehingga turunlah ayat ini di awal permulaan itu. Dan tentunya ada hikmah di balik larangan itu. Karena apa? Di awal perjuangan jangan sampai nanti bertemu dengan wanita-wanita yang tidak baik, justru malah mengganggu di dalam perjuangan. Sehingga diharamkan di awal Islam. Akan tapi ayat ini dikatakan kebanyakan ulama sudah dihapus dengan ayat lain, wa ankihul ayyama minkum. Selagi dia tidak bersuami, maka boleh engkau nikahi, biarpun dia adalah pernah berzina. Wanita yang pernah berzina boleh dinikahi asalkan dia adalah orang yang tidak punya suami. Jadi menikahi seorang yang berzina adalah bukan tidak sah, akan tapi tetap sah karena dia adalah tidak punya suami. Cuma dalam sisi tarbiyah lain, ini hanya bicara tentang keabsahan. Dan bagi yang mengatakan bahwasanya ini nasih mansuh, selesai. Ini ayat yang dulu dihapus, selesai. Jadi boleh kita menikah, boleh seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita yang dia adalah bekas pezina. Sah. Tetapi dalam tarbiyah, orang baik-baik adalah hanya untuk orang baik-baik. Orang jelek hanya untuk orang yang jelek. Sebagian yang mengatakan ayat ini belum dihapus, ada digabungkan dengan ayat yang lain, maka umumnya pezina, bunyinya jadi begitu. Umumnya orang yang pernah berzina itu kalau menikah itu ya gampangnya ya kepada orang yang pernah berzina. Sebab pandangannya sudah bukan pandangan yang kemuliaan bagaimana bebas syahwat, melampiaskan syahwatnya, kecuali yang sudah ada ketobatan di dalam hatinya. Sebab at-taibu minadz-dzambi kaman la dzamballah. Kita tidak berbicara tentang orang yang tobat. Pezina yang tobat tentu yang diinginkan adalah laki-laki saleh. Laki-laki yang pernah berzina tobat tentu yang diinginkan wanita salehah. Tapi kalau seorang yang pezina yang belum ada tobat, laki-laki zina, makanya gabungnya dengan perempuan nikahnya benar zina. Saya pikirannya apa? Mungkin sewaktu-waktu kalau saya bosan dengan kamu, saya dengan orang, kamu dengan orang lain. Dan ini muncul di satu kampung, ternyata istrinya itu kalau didatangi suami orang lain itu diam saja. Nah ini kan sesuai, ada. Katanya satu kampung itu, kalau ternyata istrinya kedatangan tamu, dia langsung pergi. Bahkan akan didatangi, siapa yang datangi, istrinya juga didatangi. Kayak tuker-tukeran begitu, na'udzubillah. Kita menemukan ada satu berita semacam itu, sampai kita diminta untuk pergi ke sana.
Ada satu kampung seperti itu. Dan itu sudah kewalahan untuk menyelesaikan masalah ini. Memang karena pezina ya senang pezina. Kenapa? Zinalah kau dengan siapapun, saya akan berzina juga kok. Masalah ikatan suami istri hanya sekedar biar punya keturunan dan sebagainya. Na'udzubillah. Itu pandangan pezina yang tidak tobat, dia pun senang dengan pezina. Yang gampang. Kalau dengan orang soleh, hayal dia bagi dia susah. Kalaupun menikah dengan wanita solehah pun tujuannya untuk merusak dia. Hanya untuk urusan syahwatnya. Sehingga tidak ada menikahi pezina yang belum tobat. Yang belum tobat. Kecuali hatinya kotor. Kalau ingin menyelamatkan tentu diajari dulu untuk tobat. Hatinya maksudnya hatinya kecenderungannya kepada orang seperti itu. Tapi orang yang soleh, lihat Nabi sendiri mengajarkan tungkahul mar'atu li arba'in. Kalau menikah, pilih yang agamanya paling diutamakan, akhlaknya, keselamatan. Tapi bukan ayat ini berarti seorang pezina tidak boleh dinikahi. Oh, kalau sudah tobat, mungkin saja. Dan mungkin wanita-wanita tobat banyak. Banyak pezina yang tobat lebih solehah daripada orang yang lainnya. Dan Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun. Baik, itu adalah keterangannya bahwasanya ayat itu sudah dihapus. Ayat itu sudah dihapus oleh ayat ini, waqul ayyama minkum. Hendaknya kau nikahi wanita-wanita yang tidak bersuami. Kecuali masalah musyrikah. Kalau musyrikah, seorang perempuan musyrikah tidak boleh nikahi oleh seorang muslim. Karena ayat yang lain juga. Jadi ayat ini yang dihapus adalah masalah seorang pezina yang muslimah tidak akan boleh dinikahi oleh seorang muslim yang soleh. Itu awal-awalnya seperti itu. Setelah itu dihapus sah pernikahannya. Cuman di dalam pendidikan yang diajarkan Nabi tidak seperti itu. Karena hendaknya engkau itu juga memilih ibu yang baik untuk anak-anakmu. Bukan pezina yang belum tobat kau nikahi. Kau jadikan apa rumah tanggamu. Tapi kalau seorang wanita yang pernah berzina, tobat, awas. Jangan kau ungkap kesalahan masa lalunya. Sebab ada orang terjerumus dalam zina karena pergaulan. Karena terdesak namanya ekonomi. Setelah terdesak ekonomi tidak ada pendidikan. Sehingga menganggap bahwasanya itu adalah halal. Sebab menurut sebagian orang awam yang betul-betul jauh dari agama, yang namanya haram itu mencuri. Kalau urusan zina dan sebagainya, bukan. Ini kan musibah. Ini musibah. Nah, kalau orang seperti itu, setelah sadar, dia tobat, Allah akan ampuni itu semuanya. Karena dia belum mengerti. Dan banyak. Ada sebagian orang yang sudah, yang kita temui, subhanallah. Dia menyesal betul karena pergaulan. Di kampungnya tidak pernah ada agama. Bahkan waktu dulu orang tuanya pun membiarkan di saat berurusan dengan seperti itu. Sampai saya terbiasa dengan perzinaan. Sampai melacur bertahun-tahun. Setelah sadar menjadi paling benci dengan perzinaan. Allah Maha Pengampun. Allah memuliakan orang semacam itu. Setelah tobat, ibu nadami kama nadamba, orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah punya dosa, berarti terhapus gelar zinanya tadi. Maka layaklah dinikahi oleh seorang wanita, seorang laki-laki muslim yang baik. Orang baik-baik hendaknya memilih wanita yang baik-baik. Dan hanya dengan wanita tidak baik sajalah orang yang tidak baik. Biarpun katanya orang punya ilmu ustaz. Ustaz punya ilmu katanya. Ternyata menikah dengan perempuan yang penting cantik. Tidak peduli urusan agamanya. Lihat. Langsung gelar keustatannya ini sudah runtuh. Karena apa? Tidak ikut Nabi. Milih itu yang benar dong. Bukan yang sekedar urusan wajah. Tapi lihat. Lah, kenapa kok sampai yang namanya ustaz yang ilmu kok jatuh bilang jelek? Berarti dia adalah sudah tidak baik lagi. Kalau betul-betul baik gak akan mengambil yang tidak benar agamanya. Gak mungkin. Karena apa? Dia berpikir tentang masa depan anak, keturunan dan seterusnya. Dan juga bagaimana mendidik Nabi, keluarga dan seterusnya. Tapi kalau yang menikah dengan orang tobat banyak. Pada zaman-zaman orang soleh, ternyata orang tobat ini lebih didahulukan. Karena untuk menyempurnakan tobatnya. Mungkin orang itu pernah kepleset pada suatu ketika dulu. Tapi terbaca dari wajahnya wajah tobat. Menyesal. Tutup aibnya. Selamatkan orang itu. Mungkin kebaikan. Sebuah kemuliaan. Baik itu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mau tanya Bu ya, kalau ada dua orang yang saling bersahabat, tapi
tingkatan ibadah mereka berbeda-beda. Yang si A ibadahnya kuat, amal baiknya banyak, dan si B amal baiknya sedikit, dosanya yang banyak. Yang saya tanyakan, bagaimana dua sahabat tersebut, apakah di akhirat kelak bisa bertemu? Gimana? Dua sahabat tersebut, apakah di akhirat kelak bisa bertemu? Bisa bertemu? Iya, soalnya si A pahalanya kan amal ibadahnya lebih banyak, dosanya sedikit. Kalau yang si B, dia merasa dosanya banyak dan amal ibadahnya sedikit. Apakah dua sahabat tersebut kelak di akhirat bisa bertemu lagi? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang kebaikannya sedikit, dosanya banyak, bergaul dengan orang yang kebaikannya banyak, dosanya sedikit mungkin. Kenapa tidak? Orang jahat dengan orang baik pun bisa bersahabat. Tapi yang perlu diluruskan adalah niat di dalam hatimu. Hai orang yang sudah baik, apa yang ada di dalam hatimu di saat bergaul dengan orang yang tidak baik? Jika pergaulanmu dengannya adalah untuk membawanya pada kemuliaan, engkau selamat. Tapi kalau hanya bergaul-bergaul saja, engkau akan ke bawah. Kalau hanya urusan makan bersama, atau hanya karena urusan ikut-ikutan arisan atau macam, ke bawah itu. Enggak punya misi. Jadi duduk dengan orang tidak baik, tidak boleh. Kecuali ada misi kita menyelamatkan dia. Maka baru saya akan bergaul dengan dia karena saya punya tujuan. Kalau anda bergaul dengan orang yang di bawah anda dari kebaikannya, maksiatnya lebih banyak dari anda secara lahir, maka harus ditata hati. Saya bergaul dengan dia karena untuk menyelamatkan dia. Kalau tidak, kita akan ke bawah. Dan alangkah banyaknya orang bergaul dengan orang jelek jadi jelek. Tapi kalau kita punya prinsip, punya misi dakwah. Begitu sebaliknya, kalau kita orang tidak baik, memang sebaiknya banyak bergaul dengan orang baik, tapi punya tujuan. Ingin meniru kebaikannya, ingin belajar. Nah kalau niatnya benar, bahkan kalau seandainya anda orang yang selama ini punya kebaikan banyak, ilmu banyak, jangan khawatir bergaul dengan orang yang tidak baik asalkan prinsip benar. Biarpun orang yang tidak baik tadi niatnya tetap tidak baik. Untuk apa? Untuk melaksanakan tugas dakwah kita. Gak mungkin kita harus bergaul dengan orang baik-baik saja. Tapi mungkin kita bergaul dengan orang macam-macam untuk membawa mereka kepada kebaikan. Tidak perlu kita astagfirullahaladzim, saya tidak boleh bergaul dengan orang itu. Kenapa dia begini? Loh, terus siapa yang ngajak dia nanti? Bergaullah dengan mereka dengan prinsip. Aku tidak boleh terganggu. Aku tidak boleh kebawa oleh pergaulannya. Tidak boleh kebawa oleh kerusakannya. Kita harus mempengaruhi. Yang tidak bisa mempengaruhi itu problem. Berarti lemah. Kalau lemah jangan sok jadi pejuang. Kau akan digiles. Kalau lemah bergaul dengan orang baik. Jangan bergaul dengan orang yang tidak baik. Ada orang yang pengen, yang penting saya akan menjaga diri. Oh enggak, namanya kepleset. Kepleset itu adalah di saat orang tidak sengaja jatuh. Karena tidak hati sudah tahu jalannya licin, jalannya ngebut, pleset. Itu kepleset. Maka orang banyak kepleset karena ngentengin. Menikah dengan perempuan asal, kayak tadi kita sambungkan dengan pertanyaan sebelumnya. Yang penting kan saya bisa didik, saya kan ustadz. Jangan sombong ustaz. Istri mulai hamil ngerengek saja dah nggak bisa menegur saja. Istri ngerengek, ada apalagi kandungannya dari dia. Mau marah ada sambungan, mau negur nggak bisa. Begitu sebaliknya. Seorang istri, saya hebat, saya akan bentuk suami saya akan rubah suami saya. Dibentak begitu, pentelengin begitu sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Makanya jangan ngentengin sudah. Dalam pergaulan harus hati-hati kita. Kalau anda tidak kuat, jangan anda masuk ke wilayah tersebut. Karena anda akan ke bawah. Tapi kalau anda kuat, punya prinsip, anda bergaul dengan siapa saja. Maka di saat seperti itu, anda punya manfaat besar untuk orang lain. Baik, wallahu a'lam bishawab.